بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Umu dalam pembelajaran biologi. Insya Allah hari ini kita akan mempelajari tentang organ vegetatif pada tumbuhan. Lanjutan dari materi sebelumnya, jaringan pada tumbuhan. Tumbuhan terdiri dari dua organ vegetatif dan generatif. Organ vegetatif merupakan bagian-bagian tumbuhan yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan tumbuhan tersebut. Sedangkan organ generatif berguna untuk proses perkembangbiakan tumbuhan tersebut. Apa saja organ vegetatif pada tumbuhan itu? Ada daun, batang, dan akar. Kita semua sudah mengenal daun, batang, dan akar yang berada di bawah. Akar merupakan bagian tumbuhan berbiji yang berada di dalam tanah, berwarna putih dan beruncing. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral yang ada di tanah, memperkuat batang dan tempat penyimpanan cadangan makanan. Akar dapat berupa akar tunggang dan serabut. Nah, ini merupakan struktur luar dari akar. Ada leher atau pangkal akar, batang akar, cabang akar, rambut atau buluh akar, serabut akar, ujung akar, dan tudung akar atau kaliptra. Struktur anatomi akar dari luar ke dalam ada epidermis, korteks, endodermis, perisikel, xilem, floem, dan empulur. Perhatikan perbedaan akar dikotil dan monokotil. Perbedaan akar tumbuhan monokotil dan dikotil. Monokotil memiliki xilem primer terletak berselang-seling dengan floem primer. Sedangkan dikotil, xilem primer terletak di pusat akar dan berbentuk seperti bintang. Sedangkan floem primer terletak di sebelah luar xilem primer. Pada monokotil bertipe kolateral tertutup atau antara xilem dan floem tidak terdapat kambium. Sedangkan pada dikotil bertipe kolateral terbuka atau di antara xilem dan floem terdapat kambium. Tumbuhan dapat melakukan reproduksi secara vegetatif melalui akar. Contohnya pada tumbuhan yang mempunyai sistem rizoma, misalnya kencur, lengkuas, dan kunyit. Batang tumbuhan merupakan sumbu tumbuhan, berfungsi untuk mendukung bagian-bagian tumbuhan yang lain, misalnya bunga, buah, dan daun. Batang dapat pula menjadi alat reproduksi vegetatif, misalnya pada tumbuhan singkong. Struktur anatomi batang terdiri dari floem, xilem, kambium pada tumbuhan dikotil, empulur, korteks atau jaringan dasar, dan ikatan pembuluh pada tumbuhan dikotil. Nah, perbedaan batang dikotil dan monokotil. Pada monokotil,
batas korteks dan stele tidak jelas, xilem dan floem tersebar, dan memiliki tipe kolateral tertutup. Sedangkan pada dikotil, xilem dan floem terdapat di stel. Xilem seperti cincin dengan floem terletak di sebelah luar xilem, bertipe kolateral terbuka. Selanjutnya daun. Bagian tumbuhan yang berbentuk seperti lembaran pipih dan umumnya berwarna hijau, berfungsi sebagai tempat proses fotosintesis, sebagai tempat penyimpan cadangan makanan, tempat terjadinya transpirasi, dan sebagai alat reproduksi vegetatif, misalnya pada tumbuhan cocor bebek. Nah, ini struktur anatomi daun. Paling atas terdapat epidermis, kemudian sel-sel palisade atau mesofil, kemudian di bawahnya juga ada mesofil, sel-sel spon, dan di sekitarnya ada ruangan kosong. Terdapat juga pembuluh, kemudian paling bawah ada epidermis. Di epidermis bagian bawah ada sel penutup dan ada stoma tempat keluar masuknya oksigen. Kita akan membahas satu persatu struktur anatomi pada daun. Nah, epidermis terdapat pada permukaan atas dan permukaan bawah. Sel-sel epidermis ada yang bermodifikasi menjadi stomata dan berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan uap air. Pada sel-sel penutup stomata terdapat kloroplas yang berperan dalam proses fotosintesis. Mesofil atau jaringan dasar tersusun dari parenkim palisade atau jaringan tiang dan parenkim spon atau bunga karang. Kedua jaringan ini mempunyai kloroplas sehingga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Berkas vaskuler berupa xilem dan floem yang terdapat pada tulang, daun, dan urat-urat daun yang terlihat menonjol pada permukaan bawah daun. Sifat totipotensi pada tumbuhan. Setiap sel tumbuhan yang masih muda memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi individu tumbuhan yang utuh. Kemampuan ini dinamakan totipotensi. Nah, totipotensi ini dimanfaatkan untuk memperbanyak tumbuhan dengan metode kultur jaringan pada tumbuhan. Nah, ini merupakan contoh dari kultur jaringan. Pada tumbuhan wortel, kita bisa mengkulturnya menjadi individu yang baru. Pertama, kita potong-potong melintang wortel dan diambil sedikit di area dalam. Kemudian sel dimasukkan ke dalam cawan Petri, kemudian dibiarkan, diberi medium untuk menunjang pertumbuhannya. Kemudian akar tumbuhan dalam waktu 4-8 minggu akan mulai muncul. Ketika sudah ada akar, baru dipindahkan ke medium tanah. Nah, setelah beberapa minggu akan jadi tumbuhan baru atau individu baru, wortel secara utuh. Kultur jaringan ini perlu dilakukan di laboratorium dan memerlukan waktu yang lama. Untuk lebih mudahnya, kita bisa melakukan regrow atau menanam kembali sisa sayuran di rumah. Coba kalian cari informasi mengenai regrow ini di internet atau di media sosial. Nah, praktekkan di rumah, kemudian laporkan berupa foto sebelum dan sesudah ketika pertemuan selanjutnya atau minggu depan. Yang mudah saja bisa bawang daun, bisa bawang, atau sayuran-sayuran sisa yang ada di rumah.
Umu cukupkan pertemuan kita hari ini. Silahkan bagi yang sudah menonton video ini memberikan komentar di kolom komentar di Google Classroom. Insya Allah hari ini tidak ada feedback ya, hanya harus mengerjakan tugas yang Umu berikan. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai jaringan pada hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.